Kenapa sih perusahaan yang kelihatannya super kuat, super besar, tiba-tiba bisa runtuh gitu aja? Nah, seringkali jawabannya cuma satu kata, disrupsi. Kekuatan ini ada di mana-mana loh, dari cara kita pesan makan sampai cara kita kerja. Tapi, apa sih sebenarnya disrupsi itu? Dan yang lebih penting, kok bisa ya banyak banget pemimpin hebat yang salah baca tanda-tandanya? Oke, coba deh kita lihat kutipan ini. Ini dari bos BlackBerry di tahun 2008, pas mereka lagi di puncak-puncaknya, lagi jadi raja dunia. Antara terbang ke bulan atau jatuh ke bumi. Ironis banget ya, karena kita semua tahu kan akhirnya mereka kemana? Ini pelajaran yang mahal banget tentang betapa bahayanya kalau kita ngeremehin kekuatan disrupsi. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Kenapa para pemimpin yang pintar, yang berpengalaman, kok ya terus-terusan salah langkah? Jawabannya tuh ternyata nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal jebakan psikologis dan strategi yang bisa bikin perusahaan paling hebat sekalipun jadi buta. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah 5 area penting ini. Mulai dari apa itu disrupsi, kebohongan-kebohongan yang sering ada di pikiran para pemimpin, sampai gimana caranya para inovator bisa menang. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Biar kita semua satu pemahaman, ada satu hal yang harus kita luruskan dulu. Disrupsi itu bukan cuma sekedar terobosan besar. Itu salah kaprah yang paling umum. Kita harus balik ke definisi aslinya dari orang yang pertama kali mencetuskan ide ini, yaitu Clayton M. Christensen. Jadi, kata kuncinya ada di sini. Disrupsi itu nyerangnya dari bawah. Diam-diam, dia nggak langsung berhadapan dengan pemain besar di pasar utama. Justru, dia mulai dari produk yang lebih simpel, lebih murah, dan sering banget diremehin sama pemain besar karena dianggap cuma melayani pasar yang nggak penting. Nah, lihat perbandingan ini dah, biar makin jelas. iPhone, misalnya, itu inovasi terobosan. Produk mahal yang langsung sasar pasar kelas atas. Tapi, Netflix di awal-awal berdirinya, nah itu disrupsi murni. Siapa juga yang nyangka layanan kirim-kirim DVD lewat pos bisa bikin raksasa kayak Blockbuster bangkrut? Mereka ngeremehin itu. Dan itulah awal dari kehancuran mereka. Teorinya kan sebenarnya udah ada dari puluhan tahun lalu. Jelas banget. Tapi, kok bisa ya perusahaan-perusahaan besar masih aja kejebak? Jawabannya, ternyata ada di kepala para pemimpinnya sendiri. Ada semacam kebohongan yang terus-menerus mereka katakan pada diri mereka. Ini dia 4 jebakan mentalnya. Pertama, kita aman kok, karena cuma lihat data penjualan kemarin yang masih bagus. Kedua, terlalu berisiko, takut buat inovasi. Padahal diam di tempat itu risiko yang paling besar. Ketiga, nanti pemegang saham marah, berlindung di balik target jangka pendek. Dan yang terakhir, tim saya nggak sanggup, nyalahin orang lain padahal sistemnya nggak mendukung. BlackBerry itu kejebak di nomor 1. Terlalu sibuk lihat data internal sampai nggak sadar dunia di luar udah berubah total. Oke, sekarang kita putar balik ceritanya. Jadi, pemain lama emang susah, tapi jadi inovator juga nggak gampang loh. Coba bayangin, Anda punya ide gila yang bisa mengubah dunia. Pertanyaannya, gimana caranya meyakinkan orang lain buat mendukung ide gila Anda itu? Nah, inilah yang namanya paradoks inovator. Aneh kan? Semakin revolusioner ide Anda, semakin susah cari duitnya. Semua orang ngakunya sih suka inovasi, tapi pas disodorin risiko yang beneran, mereka langsung mundur. Terus gimana dong caranya para inovator jenius ini bisa memenangkan hati orang-orang yang ragu? Taktik pertama adalah dengan membangun jembatan. Anggap aja ide baru Anda itu negara asing. Nah, Anda butuh jembatan, sebuah analogi, supaya orang lain berani nyebrang dan akhirnya ngerti apa yang Anda maksud. Contoh dari Zipcar ini pas banget. Awalnya, mereka bilang bisnis mereka itu berbagi mobil. Kedengarannya aneh dan gak menarik kan? Tapi mereka ganti analoginya. Ini tuh kayak ATM tapi buat mobil. Tiba-tiba, klik. Semua orang langsung paham. Oh, akses sesuai permintaan. Analogi sederhana itu yang akhirnya membuka keran pendanaan buat mereka. Taktik kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah cerita. Gini deh, data itu ngomong ke otak, tapi cerita itu ngomong ke hati. Dan keputusan-keputusan besar seringnya dibuat pakai hati. Inovator yang hebat itu adalah pendongeng yang ulung, yang bisa bikin orang lain ikut percaya sama mimpi mereka. Coba lihat kisah Chatbooks ini. Jujur aja, produk mereka di awal itu jelek banget secara teknis. Tapi pendirinya nggak jualan teknologi. Dia jualan cerita. Cerita tentang seorang ibu yang rasa bersalah karena nggak punya album foto buat anak-anaknya. Cerita itu kena banget sampai-sampai investornya nggak berinvestasi ke produknya, tapi ke misinya.
Mereka tahu kebutuhan itu nyata. Sekarang kita perlu ngobrolin sisi lain dari disrupsi, sisi yang lebih gelap lah. Karena dampaknya itu nggak cuma ke bisnis, tapi juga ke masyarakat luas. Kadang-kadang inovasi itu bergeraknya cepat banget, sampai kita nggak sempat mikirin konsekuensi etisnya. Kuncinya ada di konsep modularisasi. Gampangnya gini, bayangin dulu sebuah industri itu kayak satu rantai yang utuh, dikontrol sama satu perusahaan. Nah sekarang, teknologi itu memecah rantai tadi jadi potongan-potongan kecil yang dipegang sama banyak perusahaan berbeda. Masalahnya, kalau ada yang salah, semua jadi bisa saling tunjuk, tanggung jawabnya jadi kabur. Industri media itu contoh yang paling gampang. Dulu, editor koran itu punya tanggung jawab penuh atas semua berita. Jelas. Sekarang, coba bayangin, berita hoax bisa dibuat sama siapa aja, disebar lewat platform kayak Facebook, dan dibaca jutaan orang dalam sekejap. Terus siapa yang salah? Si penulis, Facebook, algoritmanya, akuntabilitasnya jadi hilang. Inilah bahaya dari modularisasi yang nggak terkendali. Oke, terus gimana dong? Dengan semua kerumitan ini, gimana caranya kita bisa bertahan atau bahkan berkembang? Keahlian apa sih yang sebetulnya kita perlukan untuk menyambut era baru ini? Setidaknya ada 2 keahlian kunci. Pertama, omniscience. Ini bukan berarti harus tahu segalanya kayak dewa ya, tapi lebih ke kemampuan untuk melihat gambaran besarnya, gimana semua titik itu saling terhubung. Kedua, pola pikir wirausaha. Ini penting banget, nggak peduli Anda kerja di startup atau di perusahaan raksasa. Anda harus punya nyali untuk coba hal baru dan menantang cara-cara lama yang udah usang. Kita tutup bagian ini dengan pemikiran dari Christensen sendiri. Anggap aja disrupsi itu kayak gravitasi. Dia bukan kejadian acak yang untung-untungan. Dia itu kekuatan fundamental yang selalu ada, selalu bekerja di belakang layar, entah kita sadar atau enggak. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah disrupsi akan datang. Percayalah, dia sudah ada di sini. Pertanyaannya adalah, kapan dia akan sampai ke industri Anda, dan bagaimana Anda akan meresponsnya. Memahami semua yang kita bahas ini adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya, ya, ada di tangan Anda. Jadi saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda siap? Bayangkan ini sejenak ya. Jaringan hotel raksasa, Marriott, itu butuh waktu lebih dari 60 tahun perjalanan bisnis mereka. Investasi miliaran dolar, pembangunan fisik yang tanpa henti, dan puluhan ribu karyawan, hanya untuk membangun kapasitas kamar secara global. 6 dekade kerja keras konvensional yang sangat melelahkan, kan? Tepat. Nah, di sisi lain, coba Anda lihat Airbnb. Mereka berhasil mengumpulkan 7 juta kamar. Maksud saya, 7 juta kamar itu 6 kali lipat dari total kapasitas milik Marriott. Dan yang menakjubkan adalah kerangka waktunya. Bener banget, hanya dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Dan yang paling gila, mereka melipat gandakan kapasitas itu nyaris tanpa memiliki satu gedung pun. Aturan main bisnis saat ini tidak hanya sekedar berubah ya, aturan itu telah dihancurkan berkeping-keping. Realitas yang memang brutal bagi para pemain lama. Angka-angka tersebut bukan sekedar anomali statistik. Ya, setuju. Itu adalah bukti nyata dari sebuah pergeseran tektonik. Pergeseran tentang bagaimana nilai atau value diciptakan dan didistribusikan di era kita sekarang ini. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik, yaitu menguraikan anatomi disrupsi modern agar Anda yang sedang mendengarkan ini, tidak tertinggal. Dan tentunya tanpa harus merasa kewalahan oleh beban informasi, kan? Pastinya, kami telah menggali tumpukan sumber yang sangat kaya hari ini. Kita membedah kompilasi esai dan wawancara dari buku bergengsi The Next Age of Disruption yang diterbitkan oleh MIT Sloan Management Review. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai. Disrupsi itu bukan lagi sekedar cerita klise tentang perusahaan startup kecil di garasi yang bikin produk murahan, gitu. Kita sekarang berbicara tentang benturan antar raksasa, perubahan drastis dalam etika, dan ancaman yang sama sekali tidak terlihat oleh radar tradisional. Yang memukau di sini adalah inovasi dan disrupsi di tingkat ini bukanlah sihir hitam. Maksud saya, kita tidak lagi sekedar menebak-nebak di ruang gelap. Oh, maksudnya ada pola yang pasti. Betul sekali. Berdasarkan data historis dari puluhan perusahaan raksasa, dari bagaimana BlackBerry terjun bebas, sampai cara algoritma Netflix bekerja, semuanya menunjukkan satu hal. Inovasi adalah sebuah ilmu pasti yang bisa dipelajari, bukan sekedar keberuntungan. Menarik. Nah, untuk memahami ilmu pasti itu,
Kita harus mulai dari fondasinya. Salah satu sumber kita memuat wawancara terakhir dari mendiang Clayton Christensen. Ah ya, sang bapak teori disrupsi itu sendiri. Betul. Beliau tidak melihat disrupsi sebagai sebuah kejadian meledak yang sesaat. Analoginya jauh lebih meresap. Christensen bilang, disrupsi itu seperti gravitasi. Kekuatan yang konstan ya. Ya, kekuatannya konstan, bukan sekedar fenomena semalam. Dan beliau menekankan, untuk menguasai gravitasi ini, kita harus paham konsep jobs to be done, atau tugas yang harus diselesaikan. Konsep yang sangat fundamental. Maksud saya, pelanggan itu sebenarnya tidak pernah sekedar membeli produk. Mereka menyewa produk Anda untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam hidup mereka. Tepat. Mari kita gunakan contoh yang sudah sangat klasik, Netflix versus Blockbuster. Kalau kita lihat polanya, pelanggan menyewa Netflix itu untuk bersantai di rumah. Iya, tugasnya adalah mendapat hiburan tanpa stres kan? Persis. Sementara Blockbuster malah fokus pada denda keterlambatan. Mereka mencari profit jangka pendek dari pelanggan yang lupa mengembalikan kaset dan melupakan tujuan utama si pelanggan tadi. Blockbuster menghukum pelanggannya, sementara Netflix memfasilitasi tugas mereka. Tapi tunggu sebentar. Mari kita kritisi ini sedikit. Teori asli Christensen itu kan tentang perusahaan murah yang masuk dari pasar bawah, menyasar pasar bawah. Iya, model disrupsi tradisional. Nah, pertanyaannya, apakah itu masih relevan sekarang? Saat raksasa teknologi langsung menghancurkan pasar dari segala sisi dengan modal tak terbatas. Itu poin bantahan yang sangat bagus. Dan peneliti Marco Iansiti serta Karim Erlakhani menjawab ini dengan konsep yang mereka sebut collision atau benturan. Benturan seperti apa maksudnya? Ini adalah perbedaan ekstrim antara disrupsi tradisional dan benturan model operasi digital. Ingat analogi Marriott dan Airbnb di awal tadi? Ah, iya. Yang 60 tahun versus 10 tahun. Betul. Marriott itu memiliki batasan operasional tradisional. Mereka terikat pada hukum hasil yang makin berkurang atau diminishing returns. Membangun kamar tambahan itu butuh tanah, beton, staf baru. Semakin besar, semakin mahal dan rumit kan? Persis. Sedangkan Airbnb menggunakan model operasi perangkat lunak, di mana mesin dan AI yang melakukan pekerjaan berat. Oh, jadi mereka membangun lapisan perangkat lunak, bukan bangunan fisik. Iya. Dan karena itu, mereka menikmati efek jaringan tak terbatas tanpa diminishing returns. Menambah 1 kamar atau 1.000.000 kamar di server mereka biayanya hampir sama. Masuk akal. Nah, jika perusahaan tradisional bisa dihancurkan bukan oleh pesaing langsung, tapi oleh lapisan perangkat lunak, ini lalu bagaimana wujud perusahaan disrupsi masa kini di mata konsumen? Pertanyaan bagus. Wujudnya seringkali tidak terlihat seperti perusahaan teknologi sama sekali. Nah, di sini bagian yang sangat menarik. Dari wawasan Brian Halligan dan Rita Gunter McGrath, kita dikenalkan pada spesies baru, yaitu pendisrupsi pengalaman atau experience disruptors. Spesies yang sangat dominan saat ini. Mereka juga sering menggunakan model direct to consumer, D2C. Dan yang penting, pendisruptor ini bukanlah perusahaan teknologi dengan ribuan paten, kayak Apple atau Google. Mereka mungkin hanya punya 50 paten. Mereka menang karena cara mereka menjual. Iya, mereka punya 5 adaptasi utama. Yang pertama adalah merancang kecocokan pengalaman dengan pasar atau experience market fit. Contohnya gimana tuh? Coba lihat Carvana. Mereka bukan sekedar jual mobil bekas. Membeli mobil bekas secara tradisional itu kan penuh stres ya. Tawar-menawar, dokumen birokrasi, ketidakpastian. Sangat melelahkan, ya. Nah, Carvana mengambil alih semua stres itu. Mereka mengurus pajak, pendaftaran kendaraan, dan bahkan punya mesin penjual otomatis mobil berupa menara kaca. Plus, garansi pengembalian 7 hari tanpa syarat. Wow, mesin penjual otomatis mobil itu luar biasa. Lalu adaptasi yang kedua apa? Yang kedua adalah tanpa friksi atau frictionless. Contoh ekstrimnya adalah Atlassian. Perusahaan perangkat lunak itu kan? Betul. Mereka menjual perangkat lunak B2B bernilai jutaan dolar tanpa negosiasi harga sama sekali. Tidak ada diskon, tidak ada tarik ulur. Tunggu, jualan jutaan dolar tanpa negosiasi, gimana bisa? Dengan membuang friksi negosiasi, mereka menghemat waktu dan menjaga niat baik atau goodwill dengan pelanggan. Harga transparan, take it or leave it. Gila, tapi sangat efisien. Dan adaptasi ketiga? Personalisasi radikal dan menjual lewat pelanggan. Kayak Stitch Fix ya.
Mereka pakai data analitik yang mendalam untuk menebak daya berpakaian Anda secara akurat. Betul, dan juga Glossier. Mereka tidak pakai iklan tradisional raksasa, tapi membiarkan pelanggan mereka, para vlogger kecantikan, menjadi tenaga penjualan utama yang otentik. Strategi organik yang brilian. Nah, adaptasi keempat, ini tentang pemberdayaan karyawan kan? Tepat. Dan berbicara soal ini, saya ingat Anda punya cerita menarik. Tolong ceritakan kisah soal anjing Anda itu. Oh iya, kisah tentang Romeo anjing saya. Jadi saya ini sering belanja di Chewy, perusahaan e-commerce hewan peliharaan. Suatu hari saya beli kemeja ukuran medium buat Romeo. Lalu ukurannya tidak pas, kan? Iya, terlalu ketat. Saya telepon agen mereka untuk menukar. Ekspektasi saya ya harus urus retur, kirim balik, nunggu lama gitu. Tapi agennya malah bilang, jangan repot-repot dikembalikan. Wah, terus kemejanya diapakan? Dia menyuruh saya memberikan kemeja itu secara gratis ke anjing teman saya, si Woodford. Dan hebatnya, Chewy langsung mengirimkan ukuran besar untuk Romeo tanpa proses retur yang berbelit-belit. Nah, coba kita bedah matematiknya. Di atas kertas, mereka rugi satu kemeja. Tapi nilai seumur hidup Anda sebagai pelanggan atau lifetime value pasti naik tajam, kan? Betul sekali. Saya jadi pelanggan setia seumur hidup. Dan biaya pemasaran mereka ke pemilik Woodford sangat murah. Cuma seharga satu kemeja anjing. Sangat jenius. Namun, jika ancaman dari model baru ini begitu jelas dan mematikan, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Mengapa para pemimpin perusahaan raksasa masih saja buta dan membiarkan diri mereka hancur? Itu membawa kita ke temuan Scott D. Anthony dan Michael Putz tentang delusi eksekutif. Ada 4 kebohongan yang diceritakan pemimpin pada diri mereka sendiri. Kebohongan yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah kebohongan kita aman. Kita lihat kejatuhan BlackBerry di tahun 2008. Saat itu, Jim Balsillie, co-CEO mereka, dengan angkuh meremehkan peluncuran iPhone. Karena dia melihat angka pendapatannya saat itu masih sangat tinggi, kan? Iya, pendapatannya $6 miliar. Dia merasa kebal. Padahal, data metrik keuangan itu selalu tertinggal dari realitas disrupsi. Benar sekali. Dan kebohongan lainnya adalah, pemegang saham saya tidak akan mengizinkannya. Ini sering jadi alasan penolakan berinovasi. Menyalahkan pemegang saham ya? Iya, tapi coba lihat Mark Bertolini saat jadi CEO Aetna. Dia dihadapkan pada pemegang saham terbesarnya yang menuntut dividen ganda. Mark menolak dan dengan berani mengusir pemegang saham tersebut. Mengusir investor terbesarnya? Wow. Betul, dia lebih memilih kehilangan mereka daripada tidak berinvestasi pada transformasi perusahaan. Dan pada akhirnya, Aetna berhasil bertransformasi. Tapi jujur saja ya, tidak semua dari Anda yang mendengarkan ini adalah CEO. Iya, sebagian besar mungkin bukan eksekutif puncak. Bagaimana jika Anda adalah karyawan atau manajer menengah? Anda punya ide brilian, tapi bos Anda ketakutan akan risikonya. Apa yang harus dilakukan? Inilah yang disebut paradoks inovator. Maksudnya, ide radikal itu sangat sulit mendapat dukungan. Tapi ada teknik spesifik yang disebut impression amplifiers untuk meyakinkan atasan. Teknik memanipulasi, maksudnya meyakinkan atasan. Gimana caranya? Pertama, dengan menganalogikan. Robin Chase, pendiri Zipcar, awalnya selalu gagal menjual ide berbagi mobil. Investor tidak paham. Terus dia mengubah pendekatannya. Iya, dia sukses besar ketika menganalogikan Zipcar sebagai ATM untuk roda. Karena mesin ATM itu sangat mudah dipahami orang kan, akses instan di mana saja. Oh, analogi yang langsung menjembatani pemahaman. Cerdas. Ada lagi. Yang kedua adalah mewujudkan atau materializing. Elon Musk pernah tidak bisa mendapat perhatian NASA untuk ide roket reusable-nya. Jadi, apa yang dia lakukan? Jangan bilang dia bikin roket palsu. Tidak. Dia membawa roket Falcon 1 utuh secara fisik. Dia memarkirnya melintang di depan National Air and Space Museum di Washington, D.C. Haha, memarkir roket di trotoar. Serius? Serius? Bukti fisik itu menghancurkan skeptisisme. NASA akhirnya tidak bisa mengabaikan benda sebesar itu dan berinvestasi $140 juta. Luar biasa. Jadi bukti fisik itu tak terbantahkan. Dan yang ketiga adalah komitmen atau skin in the game. Pendiri Polarity rela keluar dari program medis bergengsi di Johns Hopkins. Dia meninggalkan karir yang aman demi meyakinkan investor bahwa ia mempertaruhkan segalanya. Pengorbanan pribadi sebagai bukti keyakinan ya.
Jadi, kita butuh pemimpin berani dan inovator yang pandai meyakinkan. Sangat butuh. Tapi pada akhirnya, siapa yang menjalankan mesin ini? Dan apa yang terjadi ketika inovasi bergerak lebih cepat dari kompas moral masyarakat? Nah, ini ranah pendidikan dan elemen manusia. Kita sedang menghadapi masalah kurangnya keahlian atau skills gap. Universitas tradisional itu terlalu lambat kurikulumnya. Jadi perusahaan yang harus ambil alih. Persis. Amazon misalnya menginvestasikan $700 juta untuk melatih ulang 100.000 pekerjanya. Keterampilan masa depan bukan lagi STEM atau hal lain. Melainkan STEM dan hal lain, kan? Tepat. Kombinasi kemampuan teknis dan kemampuan berpikir lateral. Wawasan pekerja masa depan ini menuntut 4 keterampilan krusial. Yang pertama, kemahatauan atau omniscience. Maksudnya memahami sistem secara menyeluruh. Iya, memahami seluruh sistem vertikal dan horizontal. Kayak di Dental Wings, insinyurnya harus paham dari pemindaian mulut pasien sampai pembuatan cetakan 3D-nya. Lalu yang kedua, pola pikir kewirausahaan untuk bereksperimen. Ketiga pasti pemahaman finansial ya. Betul, fokus pada laba rugi. Dan yang keempat, ini yang paling berat menurut saya, kecerdasan etis. Etika dalam inovasi. Ini sangat krusial. Jadi apa arti dari semua ini bagi masa depan kita? Dua pakar, Wessel dan Helmer, membedah masalah etika dan modularisasi ini. Bisa beri contoh konkretnya? Tentu. Kita lihat saja ketika Facebook memisahkan pembuat konten dari pihak distributornya. Di situ, etika redaksional benar-benar hilang. Dan hasilnya adalah skandal Cambridge Analytica, itu kan? Iya, tepat. Nah, dan tentu saja kita membahas ini secara sangat netral dan imparsial ya, sebagai tinjauan mekanisme teknologi. Mari kita ambil contoh pencetakan 3D atau 3D printing rumahan. Teknologi yang sangat mendemokratisasi produksi, sebenarnya. Sangat luar biasa. Namun bagaimana jika seseorang mengunduh cetak biru senjata api? Atau suku cadangan mobil yang ternyata rusak secara struktural? Saya paham. Rantai pasok yang dimodularisasi menghilangkan gerbang penjagaan regulasi tradisional, kan? Betul. Tidak ada lagi inspektor keamanan pabrik kalau Anda mencetak barangnya di meja ruang tamu Anda. Solusinya adalah pemimpin bisnis harus merencanakan masa depan seolah-olah mereka mendominasi pasar dan proaktif membangun perlindungan sendiri. Jangan tunggu pemerintah yang buat aturannya ya. Persis. Contohnya, CEO 23andMe and WatchKiki. Perusahaan DNA-nya memegang data konsumen yang sangat sensitif. Dia tidak menunggu regulasi. Apa yang dia lakukan? Dia secara mandiri membentuk Dewan Peninjau pihak ketiga untuk mengawasi etika data DNA konsumennya, jauh sebelum regulasi pemerintah sempat mengejar. Langkah pertahanan yang sangat proaktif. Dan kewaspadaan proaktif ini berhubungan erat dengan konsep sinyal lemah atau weak signals dari futuris Amy Webb. Ada 11 sumber disrupsi dalam modelnya kan? Jaringan mereka kelebihan beban. Tepat. Mereka sangat fokus pada ancaman di depan mata. Namun, mereka buta terhadap disrupsi eksternal. Seperti apa contoh ancaman eksternalnya? Pertama, komputasi terdistribusi. Jutaan orang mulai menyewakan ponsel cerdas mereka saat sedang tidur untuk memproses data. Ini mengubah arsitektur jaringan secara drastis. Oh wow, ancaman dari kebiasaan baru pengguna? Dan sinyal lemah yang kedua adalah perubahan iklim. Tunggu, perubahan iklim bisa mendistrupsi perusahaan telekomunikasi? Tentu saja. Cuaca ekstrim itu memiliki potensi untuk secara fisik menghancurkan sistem pendinginan raksasa di pusat-pusat data mereka. Inovator sejati harus bisa melihat jauh keluar industri mereka. Wawasannya sangat membuka mata. Kita sudah menjelajahi banyak sekali lanskap hari ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disrupsi saat ini bukan hanya tentang algoritma, kecepatan server, atau merilis aplikasi seluler terbaru. Tapi tentang mendefinisikan ulang pengalaman ya. Betul, mendefinisikan ulang pengalaman konsumen, menyingkirkan friksi yang tidak perlu, dengan tegas menolak delusi dari kenyamanan masa lalu, dan tentu saja memiliki keberanian etis. Dan benang merah ini pada akhirnya berujung kembali kepada Anda, pendengar kami. Entah Anda sedang mempersiapkan presentasi rapat besok pagi, atau sedang merancang rute karir Anda 10 tahun ke depan. Pertanyaan kuncinya harus dijawab dengan jujur. Ya, tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda saat ini sedang melindungi model bisnis masa lalu yang sudah retak? Ataukah Anda bersedia mendesain pengalaman pasar masa depan Anda?
Pastikan Anda tidak bersembunyi di balik angka-angka data lama yang menipu, seperti yang dilakukan BlackBerry. Tepat sekali. Dan sebagai sebuah pemikiran provokatif, penutup untuk Anda renungkan. Seiring dengan semakin kuatnya dominasi platform, algoritma, dan kecerdasan buatan dalam menentukan efisiensi hidup kita, Iya, mungkinkah keunggulan disrupsi yang paling mutlak di masa depan nanti bukanlah tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, melainkan siapa yang mampu merancang batasan empati dan etika manusia yang paling nyata. pertanyaan yang sangat mendalam untuk direnungkan. Biarkan itu menetap di benak Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membedah anatomi masa depan bersama kami dalam eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.